Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, kaum muda dan anak-anak, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah dengan keluarga, di rumah, di kos, atau juga di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang ada di luar rumah, jauh dari antara keluarga. Sapaan kasih dan damai sejahtera dinyatakan bagi kita sekalian. Kita kerap mendengar pengibaratan tentang kehidupan. Ada yang menyebutkan bahwa kehidupan itu ibarat sebuah pengembaraan. Gambaran hidup sebagai pengembaraan mengandung makna bahwa dalam menjalani kehidupan, seseorang digambarkan seperti seorang musafir. Dia berjalan menyusuri jalan-jalan kehidupan. Dan ketika ia menjalani dan menyusuri jalan-jalan itu, ia berjumpa dengan berbagai macam peristiwa. Kadang peristiwanya menyenangkan, tapi tak jarang juga peristiwanya menyedihkan. Ada kalanya bekal melimpah, namun tak jarang musafir juga mengalami kekurangan. Proses kembara hidup seseorang sesungguhnya tidak selalu membuatnya bahagia. Terkadang musafir pun mengalami kelelahan. Kelelahan itu bisa menimpa fisik, mental, bahkan juga spiritual. Apabila kelelahan ini tidak segera diatasi, maka si pengembara tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Saudara, perjalanan kehidupan manusia saat ini pun tak lepas dari berbagai kelelahan. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami kelelahan dan perlu disegarkan. Perjalanan kehidupan nyatanya memang menemui beragam tantangan dan sangat beragam respons. Inilah juga yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam bacaan kita, sesungguhnya mereka berada dalam bayang-bayang kehancuran. Tentulah situasi ini bukanlah situasi yang mudah bagi bangsa Israel. Rupanya bangsa ini melakukan sebuah tindakan ketidakpatuhan terhadap perjanjian mereka dengan Allah, membawa sanksi yang berat, yaitu pembuangan. Dan ini adalah sebuah pesan yang kita tangkap dari Yeremia. Oleh karena itu, Yeremia memperingatkan kepada bangsa Yehuda dan Israel tentang hukuman Allah. Yeremia menyatakan bahwa hukuman Allah yang pasti terjadi dan tidak terelakkan ketika mereka melanggar perjanjian dan bersikeras dalam pemberontakan terhadap Allah dan firman-Nya.
Kalau kita ingat dalam bagian awal dalam kitab Yeremia, maka pasal 2 sampai pasal 29 itu semua berisi tentang nubuatan kehancuran Yehuda. Hanya di pasal 30 lah Yeremia mulai memberikan cerita lain dari rencana Tuhan, yaitu rencana keselamatan dan sebuah pemulihan. Satu-satunya pernyataan teologis yang terbesar dalam kitab Yeremia adalah konsep perjanjian baru. Konsep ini ditetapkan oleh Allah dengan umatnya yang setia pada saat pemulihan kelak. Secara khusus, Yeremia 31 terutama ayat 31 sampai 34 yang kita baca saat ini berisi mengenai perjanjian baru dan sebuah harapan yang baru. Yeremia berharap bahwa pada waktunya nanti semua orang akan mengingat perjanjian Allah dan Israel. Dalam kitab Yeremia ini kita bisa melihat bahwa sesudah nubuatan kehancuran ada sebuah nubuatan keselamatan. Ada satu hal yang mau kita tekankan hari ini dari bacaan kita, bahwa Yeremia bicara tentang perjanjian baru dan pemulihan. Meski mereka telah mengingkari perjanjian dengan Allah, meski mereka telah memberontak terhadap Allah, namun Allah tidak pernah meninggalkan sifat kasih-Nya, termasuk kepada mereka, bangsa Israel dan Yehuda. Dalam bacaan kita hari ini, dikatakan pun bahwa Tuhan memperbaharui perjanjian dengan umat-Nya. Firman-Nya dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Artinya, ada hukum yang ditulis di dalam hati. Dengan menaruh Taurat dalam batin dan umat, maka mereka akan selalu mengingat hubungan mereka dengan Tuhan, di mana hukum yang ditulis dalam hati merupakan representasi dari kehadiran Allah dalam kehidupan umat, sekaligus juga menjadi jalan bagi umat untuk mengenal Allah. Artinya Allah mengadakan sebuah perjanjian yang baru dengan Israel dan Yehuda, dan perjanjian ini tidak sama dengan perjanjian yang ada di Sinai yang ditulis dalam 2 loh batu, yang pada akhirnya pun mereka tidak taati dan menjadikan Allah menyesal. Tetapi di waktu yang ditentukan oleh Tuhan, perjanjian baru yang disampaikan tidak lagi ditulis dalam 2 loh batu, tetapi Taurat itu ditaruh dalam batin umat-Nya. Artinya ada sebuah perubahan paradigma, ada sebuah perubahan yang mendasar melalui kehidupan yang esensi dalam kehidupan manusia, di mana Allah yang memiliki inisiatif untuk memulihkan umat-Nya. Dikatakan juga, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dalam bagian perjanjian baru ini ada sebuah relasi, ada sebuah hubungan antara Allah dengan umat-Nya. Ketika Allah memberikan hati yang baru kepada umat-Nya, ini berarti besar kecil sudah mengenal Allah, mengetahui firman-Nya. Dikatakan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, pengampunan dan kasih bagai 2 sisi mata uang yang dilakukan oleh Allah kepada Israel dan Yehuda. Karena itu Allah mengadakan pembaharuan perjanjian dengan mereka. Dan perjanjian yang baru ini Tuhan menyatakan bahwa Ia mengampuni semua dosa, mengampuni semua pelanggaran umat-Nya. Dan kini mereka boleh menjalani kehidupan yang baru. Bagaimana dengan kita? Karya keselamatan sudah dinyatakan bagi saudara dan saya, bagi kita semua, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Perjanjian yang baru telah dinyatakan bagi kita. Dan setiap kita pun diajak untuk memiliki kehidupan yang baru di dalam keselamatan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi umatnya. Pengharapan yang baru ini diperoleh bila kita selalu mau terbuka. Hati kita, pikiran kita, laku kita. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dengan kasih itulah Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Dengan kasih itulah Allah memberikan kehidupan yang baru. Dan Tuhan selalu menolong kita di dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Tawaran ini diberikan kepada kita saat ini. Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sudah merasa letih, lelah dengan realita kehidupan, dengan beban, dengan penderitaan, dengan persoalan yang tak kunjung selesai dan berujung pada keletihan. Tuhan menyapa kita hari ini lewat janjinya kepada bangsa Israel dan Yehuda. Tuhan juga memberikan janjinya bagi saudara dan saya. Bagi setiap kita yang mau datang kepadanya, membuka hati kita dan menerima aliran kehidupan dari sang sumber kehidupan, maka kita akan disegarkan. Selama kita hidup di dunia, kita pasti akan bertemu dengan masalah. Kita pasti akan berjumpa dengan persoalan. Kita juga akan berada pada pasang dan surutnya kehidupan. Tapi jangan berhenti di sana. Mari kita bangkit. Kita sambut kehidupan dalam perjanjian yang baru. Dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Meskipun masalah ada, persoalan ada, tapi kita tidak pernah sendiri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Asalkan kita mau membuka batin kita dan mempersilahkan dia berada dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membuka hati kita. Karena kita nggak mampu menyelesaikan persoalan hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena semuanya akan berakhir pada kelelahan jiwa. Sebagaimana yang kita alami, bahkan mungkin kita temui di tengah-tengah kehidupan kita dengan sesama. Tenang dan persilahkan Roh Kudus memulihkan kehidupan kita. Harap tenang, sedang ada ujian. Itulah saat ini yang kita hadapi. Tapi percayalah, ujian akan kita bisa lewati dan selesaikan karena kita tenang bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan. Kuatkan dan teguhkanlah hati saat mengalami pergumulan dan penderitaan. Ingatlah, selalu ada kasih Allah di balik semua peristiwa baik, suka maupun duka yang kita alami. Amin.